Oke teman-teman, sekarang saya berada di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Secara detailnya ini adalah Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Kita sekarang belok kanan di simpang Pasar Surau. Nah ini teman-teman, simpang Pasar Surau. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Terima kasih nih, ke dalam dulu. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam ini. Ya, kita nanti perkirakan berapa jauh dari Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi ini ke rumah korban. Dan di sini teman-teman, rumahnya cukup rapat sekali. Dan nanti semakin ke dalam, semakin mendekati rumah korban, lokasinya semakin sepi, rumah penduduk juga semakin jarang. Alhamdulillah teman-teman, tersangka Indra Septiarman sudah tertangkap, sudah ditangkap polisi kemarin di sebuah rumah kosong di tidak beberapa jauh dari lokasi TKP di Gorong Pasar Gelombang, Padang Cimantung ya kalau tidak salah namanya, Gorong Pasar Gelombang. Dan kita sekarang pagi hari ini Jumat tanggal 20 September 2024, sehari pasca penangkapan. Kita penasaran teman-teman, seperti apa lokasi rumah kosong tempat persembunyian tersangka ini, berapa jauh jaraknya dari rumah korban dan juga TKP. Dan informasinya tidak beberapa jauh ya teman-teman dari lokasi TKP pertama. Nah ini teman-teman, masih cukup rame ya rumah di sini. Ya, tadi kita lihat ada rumah teman-teman, dan ada beberapa orang di situ, cukup ramai juga ya. Kemungkinan itu rumah nenek dari korban ya. Nah ini teman-teman, semakin ke dalam ada sekitar jarak sekitar 1 kilo ya dari Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi tadi. Suasana di sini sudah mulai sepi ya, sudah semakin jarang rumah penduduk di sini. Nah ini adalah jalan sehari-hari yang dilalui oleh almarhum Nia berjualan. Nah di sana di sebelah kiri kita ini jurang untuk berjualan. Nah Nah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi rumah korban, rumah almarhum Nia Kurniasari. Teman-teman, kita lihat sudah mulai dikerjakan, dibangun rumah ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa keluarga korban juga mendapatkan banyak bantuan
dari masyarakat, dan juga kemarin kita lihat ada bantuan dari Bupati Kabupaten Padang Pariaman untuk merehab rumah keluarga korban ini. Udah mulai udah bangun ya dah. Oh dibangun baru nah, ada rumah dah. Iya. Oh iya. Buat anunya dah, pondasi bro dah. Seorang ada tukang. Nah, aku sambil menunggu kawan tibu aja kan. Oh iya dah. Kiranya Mulai dari Sonsul ya. Iya. Oh. Berapa orang tukang ada? Berapa orang tukang? Kalau untuk sini belum tahu tukang. Belum tahu lah. Belum tahu lah. Iya. Pondasi baru kan. Iya. Ya, alhamdulillah teman-teman, rumah keluarga Nia Kurniasari sudah mulai dibangun permanen ya. Sepertinya ini teman-teman, kita lihat kemarin itu dikerjakan bersama-sama gotong royong masyarakat, dan sekarang masih belum datang ya teman-teman, baru bapak sendiri, masih jam 9 ya, mungkin sebentar lagi di Koro bersama-sama. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita lanjut. Dah, kasih ya dah. Ya, kita lihat dalam beberapa hari ini, kita lihat cukup banyak sekali masyarakat yang membantu, ada juga yang dari rantau membantu keluarga Nia Kurniasari ini, dan juga alhamdulillah sekarang mungkin sudah terkumpul dana, maka dibangunlah rumah yang mungkin lebih permanen teman-teman. Kita lanjut ke TKP teman-teman. Nah, ini kita melalui TKP pertama nanti, dan juga kita akan lanjut ke rumah kosong tempat persembunyian tersangka. Nah ini teman-teman, di atas ini adalah tempat almarhum Nia dikuburkan, makamnya, pandan perkuburan kaum Koto. Ini di sana tadi kita lihat rumah keluarga korban ya, sekitar 100 meter ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat teman-teman, cukup sepi sekali. Sudah mulai sepi di sini. Nah, ini di depan kita ini adalah TKP. Ya, kita berhenti sebentar di sini. Nah, ini teman-teman, TKP awal di mana kejadiannya di sini teman-teman. Jadi garis polisi, di mana ditemukan di sini barang-barang milik Nia, dan juga barang-barang jualannya seperti goreng dan juga sendalnya ditemukan di sini di TKP awal. Dan juga ini TKP kedua, kemungkinan korban dibawa ke atas ini, dan juga ditemukan di sini jilbab korban langsung dibawa ke atas,
ke ujung sana teman-teman, tempat ditemukan di TKP ketiga. Lokasi tempat ini dikuburkan sementara ada sekitar 500 meter. Nah ini cukup sepi sekali di sini. Nah di sana kita lihat teman-teman jalan lintas padang Bukit Tinggi, jaraknya di sini cukup jauh sekali. Ada sekitar 800 meter ya ke jalan lintas padang Bukit Tinggi. Kita bayangkan seorang gadis 18 tahun lewat di sini pulang berjualan goreng ke rumah orang tuanya. Cukup sepi sekali, pasti siang saja gelap, sepi teman-teman, ngeri. Apalagi malam hari tidak ada penerangan di sini, tidak ada lampu jalan. Oh kita bisa bayangkan. Oke teman, kita lanjut. Nah ini kedepannya kepada Wali Nagari dan juga pihak-pihak yang berkompeten, Wali Korong, Wali Nagari, supaya dibuatkan lampu jalan di sini agar lebih terang, dan semoga kejadian serupa tidak terjadi pada masa-masa yang akan datang. Ini cukup sepi sekali di sini. Kiri kanan semak belukar. Apalagi pada malam hari. Pak, ya ada listrik ya, tapi kita lihat tidak ada tiang listriknya di pinggir jalan ini. Jika ada tentu lebih baik ya, diberi lampu penerangan. Ya jalan sesepi ini, kita laki-laki aja agak ngeri ya teman-teman, jalan apalagi perempuan, apalagi malam hari. Kita bisa bayangkan. Nah ini teman-teman, Mushola Al Jamilah Kayu Tanam Pasar Gelombang. Nah ini adalah kurang Pasar Gelombang, TKP ketiga sebelah kanan kita ini teman-teman, di dekat pusara pemakaman. Nafis Crime, ada mobil Nafis polisi ya, mungkin sedang melakukan penyelidikan. Nah ini ada kandang ayam.
Nah, di sini ada beberapa rumah penduduk, tapi cukup sepi sekali. Kita lihat, teman-teman. Kita coba tanya. Dah. Tanya Cira. Oh, rumah yang kosong yang tempat tersangka dapat petang terima tu dah. Oh, dah SD 5 balik. Bisa lewat di mana lewat dah? Lewat Iko. Oh, lewat Siko dah. Oh. Lewat apa kau belok kanan tu, Ya. beko. Ada gerbang SMP, SMA mah. Iya. Kasih dah, cerita. Ya, oke, teman, kita lanjut. Ternyata rumah kosong tempat persembunyian pelaku lumayan cukup jauh juga dari rumah korban. Nah, ini juga ada simpang lagi. Kita belok kanan, coba kita tanya dulu, teman. Datanya sudah terkait rumah kosong tempat pelaku petang di mana Peda? Masuk dalam. Itu masuk kaki ke SD itu, Oh. masuk dalam tadi dah. Dulu ke rumah duanya sebelah yang Oh, sebelah. simpang ni simpang kau masuk? Tidak, masuk kelok dah kau. Oh, iya simpang kau, kelok kan? Masuk tak? Ya. Lori. Oh, taruh sini. Ke SD lori. Oh, iya iya. Kasih dah. Lah masuk nagari kaki tanam ya. Oh, iya. Kita Gelombang. Pasar Gelombang namanya. Oh, iya iya. Itu kejadian di sini kan? Ah, Gelombang. Oh, iya Pasar Kumbang. Nagari guguk ya. Oh, iya iya lah. Nak kalau apa si bisa Gelombang lah dong. Pasar Gelombang. Oh, tempat ke TKP anu kan? Iya, TKP Pasar ketiga Gelombang, yang iya. kubuan ya. Oh, rumah korban dia no. Guguk kan? Nagari guguk. Oh, iya lah. Kasih lah. Oke teman-teman, ternyata kita menyeberang di jalan lintas Padang Bukit Tinggi ini, sudah masuk ke Nagari Kayu Tanam. Pasar Gelombang, Kecamatan 2x11
kayu tanam. Nah ini kita belok kiri di sini. SDN 15 2x11 kayu tanam. Nah ini apakah kita belok kiri atau lurus? Nih tanya sini. Rumah kosong tapi penangkap pelaku batang nih mana nih? Luri, Bu. Oh, masuk ke dalam. Oh, di Siko. Ya, itu kan dari salah buah tuh masuk. Oh, di mana masuk Bu Siko? Buah Siko. Petang kan pagi-pagi, busar habis operasi kan dari Iya. Kamantuang. Ya. Ambo jam 1:30 balik malamnya mana nampaknya lalu Siko, Pak. Oh, ibu yang nampak. Iya, Oh, kan di ambo Siko lewat ya, Bu? Ya, nah, nyo dari sini tuh di Kaja Anjiang. Ambo Iya. kan warung ambo di Siko, rumah ambo di situ. Ya. Ambo dek motor di Siko, nak doka masuk ke dalam. Iya, iya. Dia ambo sabuin ke Pak polisi ke preman. Dan 1:30 malam anjing menyala ikutin janjiang tuh kata ikut awak ikutin lo kata Iya, kan. iya, iya. Sudah awak ikutin tuh Pak, ini ke center dewa kan yang Jam berapa, Bu? 1:30 balik malam. Tas center kan yang Bu? Iya. Bako ibu pahamnya, awak paham nyo, masalahnya mengko awak paham nyo tuh, inyo cuk menjodurian kawak mesin durian, Oh, musim patai iya, nyo iya, pai Bu. Jawa memanjat patai, Iya, iya. memanjat jadian, ini paham wak nyo kecewa kan. Iya. Di mana apa ya Bu? Indah mungkin nyo tembus ke padang apa dah Pak, ke padang kabau. Padahal nyo sekitar Sikokonyo. Itu ada rumah 02, Iya. rumah Belando, rumah ada WC Belando itu sampai mengumpat bisa. Paling sekitar kita merancak ke dalam dan pakai motor kecewa. Iya, iya, iya. Sampai Iya. ke Polsek Petang, sampai ke komandannya di situ tuh Tangga. Iya. Kece kawannya laporlah ke komandan, laporin. Iya, 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 Nah, Bu. jam sekitar jam sekolah tiba lah Polsek Siko Pak Chan kan. Iya. Nyebawa tuh tagak Siko. Nemi di mana Pak? Jadinya pakai masker, pakai baju gitu Pak. Tapi bukan bawa tentengan. Di mana lewat di Bu Siko Ya, belakang? di sekolah dulu ke Pak. Oh. Ada jembatan tua. Iya, iya, Awak iya. buka pintu dari Pakai situ. masker ya, Bu? Bukanya kejadian yang taruh ya awak yang khawatirin awak warung awak kan. Iya, Soalnya iya, motor iya. awak di Siko tepi jalan. Jadi, Bu. SD 15 kayu tanam. Nah ini teman-teman kita lihat, kita langsung ke TKP. Nah ini teman-teman rumahnya sudah di garis polisi. Ada 2 rumah kosong teman-teman. Rumah ini ditinggal oleh penghuninya karena merantau ya teman-teman. Tapi informasi yang kami dapatkan, rumah ini selalu dibersihkan, ada petugas yang membersihkannya. Tapi semenjak kejadian pembunuhan Nia Kurniasari ini, petugas yang biasa membersihkan agak takut juga membersihkannya. Tapi entah kenapa hari itu dia ingin sekali membersihkan karena sudah lama tidak dibersihkan, dan akhirnya beliau melihat dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah ini rumahnya sudah di garis polisi, lokasi yang cukup aman ya, mungkin anggapan tersangka untuk bersembunyi di dalam. Nah ini teman-teman, pintunya sempat didobrak ya, kemarin kita lihat videonya oleh polisi. Ya mungkin kita tidak bisa masuk ke dalam, sudah di garis polisi.
Ya, mungkin kita akan tanya-tanya sama warga yang tinggal di sekitar sini. Udah. Dari mana? Dari Pesausang. Ini tinggal siko nih. Wah, kau nih siko. Ini kok rumah kosong kedua-dua ini? Kosong keduanya orangnya di rantau. Oh. Jadi Uni kok pertama buka pintu jam 3. Iya. Ini buka kuncinya, kira terpesak di dalam. Iya. Terpesak di dalam. Ini besok membersihan rumah kau, Ini kakak. besok buka pintu tapi ini enggak kuat. Ini membersihan Maya. Iya, buka pintu. Iya. Tunggunya aja. Sudah itu terkunci dari dalam. Buka pintu. Biasanya buka, terbuka. Terpasak acanya nak. Iya. Kita ringas ani nyoi duit. Ah. Tak kajuit ya lah. Tak tinya sih. Ada orang mondok ati. Itu yang lalu polisi tang nak, banyak Iya. orang lalu. Laporannya? Cepat buka pintu cepat. Tak pasak di dalam. Iya. Di dalam. Yo. Hantam pintu tu, doanya di dalam. Oh. Nyolari kalau teng di luar mah. Jadi rumahku kosong kedua-dua ini di rantau gini kan ya? Itu lalu dari belakang. Di mana lewat ini? Belakang. Seng muka cie. Iya. Belakang muka seng. Iya. Kalau nak dicebuka uni pintu potang mati dalam kulkas lah isinya pada panua. Apa isinya nih? Ya, untuk makan. Ini minuman. Untuk Oh. makan. Jadi dalamnya ada kabar-kabar makan-makannya kerupuk kayak. Iya, waduh makan-makannya isinya. Kalau nak tahu ni ko nyola mus ko mungkin ko. Dek uni ko untong dek. Ini sekali bara di barat sini rumah kau. Kadang uni ko kalau lah nak sibuk entah kan rumah ko. Tu punya de basila rumah ko lah lamun ndak aja tu. Dia terpesak di dalam. Iya, itu kunci dalam ya. Oh, iya. Mantuknya sudah nyuci. Kok sanyo bunyi? Gurunya sudah nyuci. Sudah nyuci di dalam. Kang nyampein kain. Oh. Jadi teman-teman, menurut keterangan Uni tadi bahwa ini rumahnya kosong ya. Berarti kakak yang punya dan sekarang sudah merantau, tapi sekali-sekali dibersihkan juga oleh saudaranya yang rumahnya di sana, masih ada hubungan famili. Dan sudah beberapa hari tidak dibersihkan dan saat itu dia ingin membersihkan, ternyata pintunya ini terkunci dari luar dan dia minta bantuan kepada petugas kepolisian yang kebetulan lewat di sini untuk mendobrak. Ternyata teman-teman, sebelum membuka pintunya ternyata di dalam pelaku bersembunyi. Dan juga kita dapat informasi tadi bahwa di dalam kulkas sudah dihidupkan dan banyak terdapat minuman, makanan. Ya, dapat kita simpulkan bahwa pelaku sudah cukup lama juga bersembunyi di sini sejak kejadian. Nah, ini terlihat penampakan dari belakang cukup semak sekali. Nah, kemungkinan pelaku lewat dari belakang ini, teman-teman, kita lihat. Dan waktu saudaranya ingin membuka pintu, ingin membersihkan rumah, beliau mendengar mesin Sanyo yang hidup ya. Kemungkinan dia lagi mencuci pakaiannya. Berarti tersangka ini sudah berhari-hari bersembunyi di rumah kosong ini. Dan di sebelah kanan kita juga terlihat cukup semak sekali. Nah, ini kemungkinan sudah dibersihkan kemarin. Nah, ini teman-teman cukup semak sekali di sini.
Pak, lokasi yang mana? Pak, lokasi warga mana di luar, Pak? Pak. Jangan kaki pada tu. Lari si Indra. Oke teman-teman dan sana sadonyo, cukup sekian dulu video khusus kita pada hari ini. Laporan kasus pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan umur 18 tahun di Nagari Guguk, Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang menghebohkan kita semua, jadi viral karena korbannya adalah seorang gadis yang tamatan SMA, bercita-cita ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi, berjualan, menabung, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, tapi tragis nyawanya melayang di tangan orang-orang yang kejam dan tidak berkemanusiaan. Dan setelah beberapa hari buron, hampir 10 hari lebih, akhirnya tersangka Indra Septiarman atau Indragon akhirnya ditangkap polisi di sebuah rumah kosong di Nagari Kayu Tanam. Mudah-mudahan pelaku dihukum seberat-beratnya, dan kita doakan semoga
Kurnia Kurniasari meninggal husnul khotimah, ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.